dengan nomor induk mahasiswa 25239904882. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3, kategori transformasi tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 8 SMP Negeri 6 Sleman dengan materi perilaku amanah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ketua kelas siapkan. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tak masuk? Siapa? Bisa. Nama Karisma? Sakit. Ada lagi yang tak masuk? Cukup ya? Dan Karisa ya? Semoga Karisa kita doakan bisa cepat sembuh dan bisa kembali bergabung. Amin. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari materi satu materi ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Kita bilang Allah. Oke. Udah semangat berarti belajarnya? Sudah. Sama materi baru? Sudah. Oke, silakan buka bukunya. Cepat dulu. Nah, sudah? Oke, sudah baca sedikit informasi tentang perilaku amanah. Ya. Sebelum kita masuk, hari ini kita akan membahas amanah sebagai fondasi pribadi yang terbangun. Ya. Sebelum masuk, ada tujuannya. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian amanah dan dalilnya. Kita bisa tahu apa itu pengertian amanah. Kemudian kenapa kita harus amanah? Hukumnya dari mana? Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk amanah. Dan yang ketiga, kalian bisa mengetahui atau bisa menganalisis contoh, ya, contoh penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada berapa tujuannya? 3. Oke, sebelum masuk ke materi, ya, kaitannya pada pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang kitab Allah. Jadi mau tanya dulu, mengapa seorang yang beriman kepada kitab Allah itu harus memiliki sikap amanah? Kenapa? 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 Ada yang bisa jawab? Kenapa kita sebagai, kan minggu lalu kita sudah belajar tentang kitab Allah nih. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita? Kita sebagai orang yang beriman, ya, yang beriman berarti kita beriman ya. Kemudian kita bisa kaitannya dengan amanah. Kenapa? Kenapa kita orang yang beriman harus mempunyai sikap amanah? Oke? Mabel, boleh suaranya kecil dikit ya? Karena kitab-kitab Allah mengajarkan nilai-nilai kebenaran dan tanggung jawab. Seorang yang benar-benar beriman akan menunjukkan keimanannya melalui tindakan nyata. Salah satunya dengan menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Oke, itu ya. Kaitannya, kenapa kita dalam beriman harus mempunyai sikap amanah ya? Karena itu tadi kita dianjurkan, dipercaya oleh Allah ya untuk mempunyai sikap amanah. Amanah berarti apa? Kita memiliki rasa tanggung jawab ya. Amanahnya ada rasa tanggung jawab, berarti harus kita tanggung jawabkan kalau ada yang amanah. Sekarang, Ibu mau tanya lagi nih ya. Di sini, di dalam kelas ini, kalian ada nggak satu orang yang kalian percaya? Ya. Namanya Besti gitu ya. Sekarang Ibu tanya deh, Vina percayanya sama siapa sih? Nah, oh Citra, maaf salah. Udah tidak percaya sama Karina ya? Iya. Kenapa Citra bisa percaya sama Karina? Siapa? Citra. Sekarang apa? Ada lagi? Sini Nikola. Di kelas ini percayanya sama siapa? Sama Samil. Kenapa sama Samil? Teman aja. Apian percayanya sama siapa? Samil juga. Kenapa sama Samil? Sudah lama berteman, ya. Itu adalah rasa kepercayaan kita, ya. Berarti kenapa kita bisa percaya sama mereka? Hah? Kenapa kalian bisa percaya sama mereka? Cuma teman aja. Kalau nggak berteman nggak percaya lagi.
ikatan khusus. Karena apa lagi? Karena jujur. Karena yang pastinya adalah amanah dapat kita percaya. Coba kalau nggak percaya, nggak mau kan cerita-cerita? Ya nggak? Oke, tuh. Lepas di sini. Antara kaitannya dari pembelajaran yang minggu lalu dengan pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum masuk ke materi, nanti kita akan mempelajari tentang apa itu amanah. Ya. Kemudian apa saja bentuk-bentuk amanah dan apa saja contohnya dalam Islam. Tadi kalian sudah membaca beberapa buku ya, sudah tahu sudah tahu. Sebelum ke materi inti, nih ibu mau tanya dulu, ini gambar apa sih? Yang pertama gambar apa? Kenapa dia mau mengembalikan? Oke, ini gambar apa? Hah? Menolong. Oke, kalau yang ini? Oke, mengembalikan buku. Berarti itu adalah salah satu sikap ya. Jadi di gambar yang pertama itu adalah salah satu anak perempuan ya, dia menemukan dompet. Menemukan dompet, dia tahu siapa yang punya dompet itu adalah ibu yang berjilbab ungu ini ya. Maka dia kembalikan dompet itu karena dia tahu dia punya rasa tanggung jawab untuk mengembalikan barang tersebut. Dan yang kedua ini ya, ini adalah seorang pemimpin. Ya, ini pemimpin yang mendapatkan amanah dari suatu negara, katakanlah presiden, ya, atau kalau di dalam kelas ini ketua kelas, ya, itu harus punya rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir itu adalah gambar orang mengembalikan buku. Itu adalah bentuk amanah. Kita dikasih pinjam dari sekolah, ya, harus diapain? Sebelum dikembalikan bukunya harus gimana? Jaga. Apa lagi? Kira? Bagaimana kita mengambilnya? Begitu juga kita kembalikan. Ya, sampai sini paham? Oke. Untuk lebih memahami materi kalian, ya, Ibu akan menayangkan slide radio, dicermati dan dilihat nanti bakal ya. Cerita tentang Fatih ya. Apa cerita Fatih tadi? Oke, ayo coba yuk. Ibunya menitipkan uang kepada si Fatih untuk membayar terus apa yang dilakukan Fatih? Terus apa lagi yang dilakukan Fatih? Mengajak orang lain untuk berbohong. Oke, ada sedikit paham ya, sudah sedikit paham. Baiklah, lebih pahamnya materi, Ibu akan kasihkan penjelasan materi melalui video yang ada di depan ya. Bagaimana contoh sikap kita dalam sesama manusia? Gimana contoh sikap kita sesama manusia? Contoh sikap amanah terhadap sesama manusia? Hah? Oke, Mbak Ber? Misalnya kita minjam barang, lalu kita membaliknya ke pelaku. Oke, itu adalah salah satu contoh amanah terhadap sesama manusia. Kalau contoh terhadap amanah terhadap Allah, apa? Sholat. Kemudian kalau contoh amanah terhadap diri sendiri, menjaga kesehatan dengan cara memberi energi, yaitu makan. Oke. Amanah, ya berasal dari bahasa itu amanatan yang berarti percaya, dapat dipercaya. Ya, oke. Udah paham di sini? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, buat bagi kelompok, ya 3 kelompok. Silakan lihat kelompoknya.
Di sini ada kasus, ya. Kasusnya pada masing-masing kalian, ya. Di sana ada kasus, maka lihat kasusnya tentang apa. Kemudian lihat pertanyaannya, ya. Pertanyaannya lebih kurang ada 3, ya. Ada 3, ada 4, ya. Terus kemudian kalian jawab, ya. Di belakang sudah disiapkan kertas lembar kosong, kalaupun nggak cukup, ya. Boleh kalian tulis di sini. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, ya. Kelompok 1 siapa, 2, 3, 4. Kelompok 2 dan kelompok 3 dan seterusnya, ya. Dijawab, silakan. Kalau memang ada yang belum paham, boleh tanya dulu, ya. Oke, silakan mengerjakan KPI-nya. Mana kelompok 1? Bingung? Nih, kalau bingung ya. Jadi ini adalah stupidnya. Ya, setelah stupidnya. Kemudian buat hasilnya. Ya, diskusikan sama teman. Kalau memang ada ya. Terus ada yang jadi moderator nanti ya. Moderator 1, kemudian 3 orang atau 1 orang untuk membacakan hasil diskusi ya. Kelompok 2. Paham kelompok 2? Nih, jelasin kan. Di sini ada studi-studinya nih ya. Nih, baca dulu. Ini menjelaskan mulai apa ya. Amanah yang dibawa oleh Rina. Kan dia dulu ceritanya seperti studi-studinya apa masalahnya. Ya, diskusi dulu. Nanti selesai kalian akan presentasi. Nanti ada yang menjadi ya. Kemudian ada yang menjadi pembahasannya beda ya. Yang orang kan banyak ya. Satu orang termasuk ya, tidak bisa. Jadi gantian ke satu orang ya. Oke. Silakan. Sudah. Dia mau ditanya enggak? Ini belum jauh ya. Jadi, nah, ya. Baca dia terusnya seperti apa, ya. Terus pertanyaannya, terus di sini kalau memang ini apa, ya. Terus nanti siapkan satu moderator, ya. Satu moderator yang akan membacakan hasil diskusinya. Terus kemudian nanti kalau kita dari sini ya, ya, sudah, sudah. Oke, kalau sudah kita mulai diskusinya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anabel selaku moderator akan memulai kegiatan presentasi pada kesempatan kali ini. Dalam hal ini, teman saya akan menyampaikan hasil diskusi pada kelompok kami. Kepada teman saya persilakan. Di sebuah sekolah, terdapat seorang siswa bernama Dimas yang dipercaya menjadi bendahara kelas. Setiap minggu, teman-temannya menyerahkan uang kas kepadanya untuk keperluan kegiatan kelas. Suatu hari, Dimas tergoda menggunakan sebagian uang kas untuk membeli barang pribadinya, dengan niat akan menggantinya nanti. Namun, ketika guru meminta laporan keuangan, Dimas merasa bingung karena uang yang tersisa tidak sesuai dengan jumlah seharusnya. Dimas menyadari bahwa tindakannya telah melanggar amanah yang diberikan oleh teman-temannya. Dia kemudian memutuskan untuk mengakui kesalahannya, mengembalikan uang tersebut, dan berjanji untuk lebih berhati-hati serta bertanggung jawab di masa depan. Pertanyaannya, 1. Apa bentuk amanah terhadap sesama yang diemban oleh Dimas? Kita jawab. Oke. Dari hasil diskusi kami, pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah 1. Menjaga bersikap jujur dan transparan dalam setiap tanggung jawab. 3. Menghormati hak orang lain dengan tidak menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan Mbak Ina perkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Jessica, saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa saja bentuk amanah terhadap sesama umat manusia dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana contohnya? Ya, mau diskusi dulu? Berikan kami waktu untuk berdiskusi. Ya. Nah, dapat jawabannya? Oke, silakan. Untuk jawab, banyak mau mendengar ya. Ya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bentuk-bentuk amanah terhadap sesama umat manusia dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Menepati janji, misalnya datang tepat waktu saat berjanji bertemu dengan teman. 2. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, seperti tidak mencontek saat ujian atau tidak berbohong terhadap orang lain. 3. Melaksanakan tanggung jawab dengan baik, contohnya menyelesaikan tugas kelompok sesuai peran yang diberikan. 4. Menjaga rahasia orang lain, tidak menyebar hal pribadi yang dipercaya kepada diri sendiri. 5. Mengembalikan barang yang dipinjam, seperti mengembalikan buku atau alat tulis milik teman setelah digunakan. Baiklah, itu saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Ayo, udah jelas? Jelas Bu. Ya, itu adalah salah satu sikap kita terhadap sesama manusia. Ya. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Sudah? Kalau sudah, silakan kelompok 1 untuk Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya sebagai moderator akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelompok sudah menyelesaikan diskusinya ya. Itu kita sudah dapat beberapa informasi dan ya sudah tahu dan sudah sangat paham tentang apa itu sikap kelompok ya. Adakah di sini
sini sikap amanah sebutkan dulu. Ya, Ibu mau memberikan sedikit refleksi atau sedikit pilihan sebutkan dulu ya. Oke, dalam sikap amanah itu sendiri adalah kita harus memiliki rasa percaya, ya, rasa tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan, maka harus kita jaga. Kalau kita nggak punya sikap amanah, nanti orang bisa nggak percaya sama kita, kan? Orangnya suka bohong, kan kita percaya nggak? Ya kan? Tapi kalau orangnya jujur, punya sikap jujur, ya kan? Pasti kita akan percaya sama seseorang. Mau cerita apa? Salah satunya dari bentuk-bentuk amanah, ya kan? Bentuk-bentuk amanah tadi ada berapa? Ada? Apa aja? Kepada Allah, kemudian amanah terhadap diri sendiri, kemudian amanah terhadap manusia, amanah terhadap Allah tadi contohnya apa? Puasa, mengaji, kemudian berbuat baik itu adalah salah satu contoh amanah kita terhadap Allah. Kemudian amanah yang kedua apa tadi amanah yang kedua? Terhadap diri sendiri. Contoh amanah terhadap diri sendiri apa? Menjaga kesehatan, menjaga harga diri. Ini yang perempuan, harga diri, ya kan? Harus dijaga. Kehormatannya harus dijaga, ya kan? Dari manusia-manusia yang tak bertanggung jawab itu adalah salah satu kita menjaga amanah. Allah kasih diri kita nih hidup, ya kan? Silakan hidup bebas-bebas kemana, tapi harus ada yang dijaga. Menjaga apa? Kehormatan. Maka jangan sembarangan, ya. Berikutlah yang ini, ya. Yang laki-laki juga seperti itu harus menjaga diri sendiri juga, menjaga kehormatannya, ya kan? Menjaga kehormatannya gimana? Jangan suka bohong sama perempuan. Ya, tepatin janjinya. Ketika kita sudah berjanji, maka harus ditepati. Tapi kalau kita tahu orangnya ngamuk, malah kok orangnya nggak tepat janji, berarti sudah nggak percaya. Ya, itu adalah salah satu amanah kita terhadap diri sendiri. Kesehatan makan, kan? Makanan yang bergizi. Biar apa? Biar badannya sehat. Kan? Coba kalau makannya cabai aja, ya kan? Cabai bijinya banyak, sehat nggak? Khususnya, berarti udah nggak amanah kita sama diri sendiri. Ya. Tapi kalau kita makannya telur, ada buahan, sehat nggak badannya? Sehat ya. Itu adalah cara salah satu kita amanah terhadap diri. Dan yang ketiga, amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia itu adalah salah satunya tadi katanya kan bisa nggak masuk. Ada yang menitipkan surat, sama menitipkan suratnya sama Najwa. Berarti kan bisa percaya sama Najwa. Bahwa Najwa itu orangnya amanah. Terus kan kita pinjam pena sama kawan, kita sambil ini mau pinjam pena sama kawan. Dia mau pinjam pena sama kawan. Ini dipanggil kan? Ya. Ketika kita sudah mengatakan iya, kita sudah berjanji. Begitu juga dengan alat-alat tulis yang lain, apa juga berbeda. Itu adalah salah satu kita beramanah terhadap sesama manusia. Contoh dalam perilaku sehari-harinya, kan? Udah paham sampai sini? Paham? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku akan memberikan simulasi evaluasi kalian supaya apakah kalian sudah benar-benar paham terhadap